Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk teman-teman kita semua di eh, Prodi Hukum, terutama Universitas Subir Muhammadiyah. Hari ini saya membawa presentase mata kuliah pengantar ilmu hukum pada tema besarnya penegakan hukum di Indonesia. Eh, Hari ini saya membawa tentang penegakan hukum terhadap LGBT yang berjudul Analisis Regulasi LGBT di Indonesia. Kenapa saya tertarik membahas tersebut? Karena kebetulan beberapa hari yang lalu lewat di timeline saya eh, di medsos saya tentang berita 20.000 orang diindikasi terpapar LGBT. Hal tersebut diperkuat dengan kenaikan jumlah kasus eh, HIV/AIDS hampir 900 orang, yang mana pada berita tersebut dijelaskan bahwasannya penyumbang terbesar HIV/AIDS itu terjadi oleh LSL atau lelaki sesama lelaki pada LGBT. Jadi dalam paparan tersebut perlunya wacana pembentukan regulasi yang secara spesifik mengatur komunitas LGBT di Indonesia merupakan perdebatan hukum dan sosiologis yang sangat kompleks. Di satu sisi, mayoritas masyarakat memandang aturan tersebut mendesak demi menjaga moralitas bangsa, karena kita memiliki dasar hukum atau dasar negara berdasarkan Pancasila, yang mana pada sila satu itu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di satu sisi, eh, pembentukan undang-undang semacam ini menghadapi tantangan besar terkait harmonisasi hukum, hak asasi manusia, dan tekanan geopolitik internasional terutama dari Barat. Jadi dalam paparan tersebut diperlukan analisis mendalam mengenai penegakan hukum di Indonesia, urgensi pembentukan undang-undang khusus serta studi komparatif dari langkah hukum ekstrim yang diambil oleh Rusia. Yang pertama kita ingin membahas tentang fondasi filosofis dan konstitusional Indonesia. Dalam sistem sistem hukum Indonesia, hak asasi manusia atau HAM tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Konstitusi secara tegas memberikan ruang bagi negara untuk membatasi hak individu demi kepentingan bersama yang lebih besar. Permasalahan tersebut, eh, penjelasan tersebut kita bisa lihat pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang aturan ini adalah kunci utama. Negara berhak membatasi hak asasi melalui undang-undang dengan tujuan menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan adil yang sesuai dengan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian, eh, dari Pancasila sebagai dasar negara utama, yang mana pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa secara tegas dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Seluruh perundang-undangan harus bernapaskan nilai keagamaan karena seluruh agama yang diakui di Indonesia menolak validitas hubungan sesama jenis, legalisasi atau pembiaran propaganda LGBT yang dianggap mencederai norma dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, kemudian pada anatomi hukum positif Indonesia saat ini masih statusnya quo. Hingga saat ini teks hukum Indonesia tidak mengenal istilah LGBT secara eksplisit.
hukum positif kita baru menyentuh manifestasi perilakunya melalui beberapa instrumen. Pertama di KUP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 414, itu diatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul di depan umum. Aturan ini sengaja ditulis secara netral gender, artinya tidak ada keterangan perempuan dan laki-laki, hingga mencakup perbuatan cabul baik sesama jenis maupun berbeda jenis. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum yang lebih adil dibanding KUHP lama. Artinya, dalam setiap tindakan cabul eh, yang dilakukan maupun sesama lelaki, artinya itu bisa ditindak secara langsung karena dalam KUHP terbaru tidak menjelaskan perbuatan cabul itu dilakukan oleh eh, perempuan atau laki-laki. Kemudian eh, kita juga sudah melakukan wacana pembatasan digital dengan pemerintah dan DPR yang tengah mengkaji rancangan regulasi seperti rancangan undang-undang penyiaran. Nah, mungkin yang ini perlu diperhatikan nih. Kebanyakan orang ngomongnya RUU ini tentang pembatasan media untuk menyampaikan aspirasi dan semacamnya, tapi di sana juga membahas tentang langkah ini untuk diproyeksikan sebagai instrumen untuk menyaring konten-konten digital di media sosial dan platform streaming yang mempromosikan hubungan sesama jenis, terutama kepada anak di bawah umur. Nah, kemudian kita mungkin bisa melihat di gerakan daerah melalui Perda, karena belum adanya undang-undang khusus di tingkat pusat, sejumlah pemerintah daerah berinisiatif menerbitkan peraturan pencegahan maksiat atau ketertiban umum untuk menindak aktivitas LGBT di wilayah mereka. Nah, mungkin kita bisa melihat ini di Aceh ya, khususnya karena berdasarkan eh, keistimewaan melalui otonomi daerah mereka, sehingga mereka eh, melaksanakan hukum kanun yang berdasarkan hukum Islam. Nah, dari sini artinya Indonesia sudah berupaya untuk melakukan atau mungkin eh, segera merancang, membuat tentang hukum positif terkait LGBT ini melalui eh, KUHP baru, RUU penyiaran tentang RUU penyiaran dan Perda. Tapi belum mengatur secara tegas atau menyebut LGBT merupakan sesuatu yang dilarang hingga undang-undang bisa menindak ke atas orientasi yang menyimpang tersebut. Nah, kita mungkin bisa melihat dari Rusia. Pada saat ini Rusia Rusia sudah melakukan ketegasan hukum anti propaganda. Karena yang kita tahu LGBT ini sangat 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 benar digaungkan oleh eh, Barat. Rusia mengambil pendekatan yang sangat radikal dan terstruktur dalam membentengi nilai-nilai tradisional peradaban mereka dari pengaruh eksternal, pengaruh luar. Nilai-nilai tradisional ini ya seperti yang kita tahu ya nilai-nilai yang sudah sangat berjalan atau sudah berlaku sampai saat ini dari dulu sampai sekarang ya tentang terutama hubungan eh, beda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dan mereka tidak ingin terjadinya eh, hubungan lelaki atau perempuan sesama perempuan atau yang lainnya di luar norma-norma nilai tradisional mereka karena mereka mayoritas agama Kristen Ortodok. Nah, mungkin Indonesia dapat mempelajari dinamika, efektivitas, serta dampak dari model penegakan hukum ini. Nah, jadi kita bisa melihat tentang undang-undang mereka, perkembangannya, Rusia memulai langkahnya pada tahun 2013 dengan melarang propaganda hubungan seksual non-tradisional kepada anak-anak. Namun, undang-undang tersebut diperluas secara total sehingga mengkriminalisasi segala bentuk kampanye, iklan, buku,
film, atau konten internet yang menggambarkan LGBT kepada seluruh kelompok usia. Artinya tidak hanya anak-anak, artinya sudah sampai ke orang dewasa tanpa terkecuali. Kemudian mereka memperlakukan status organisasi yang ekstremis untuk dilarang. Mereka menyematkan sebagai ekstremis atau teroris melalui keputusan Mahkamah Agung Rusia. Jadi gerakan publik LGBT internasional secara resmi dimasukkan dalam daftar hitam organisasi ekstremis dan teroris. Bahkan sampai ke Badan Keuangan Rusia, Ros Rospin Monitoring bahkan memiliki kewenangan penuh untuk membekukan aset atau bahkan akun bank kepada siapapun yang terafiliasi dengan gerakan tersebut. Nah, kemudian eh, pemerintah Rusia menyatakan bahwa undang-undang ini bukan bentuk kebencian personal. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kita bukan benci secara personal. Kita tidak membenci orientasi tersebut. Bisa jadi orientasi tersebut karena ada eh, efek dari sebelumnya, apakah trauma dan semacamnya. Tapi kita berharap ini memberi batasan kepada mereka untuk tidak berkembang dengan pesat, sehingga ke depannya eh, nanti persentase dari orang LGBT tersebut lebih banyak dan lebih besar ke depan. Nanti saya perlihatkan nanti di sesi terakhir. Sehingga Rusia menganggap ini merupakan strategi pertahanan nasional untuk menjaga stabilitas demografi atau tingkat kelahiran. Nah, jadi hal yang mustahil ya, tidak perlu saya jelaskan antara laki-laki dan laki-laki ya mungkin tidak akan eh, terjadinya kelahiran. Serta melindungi institusi keluarga tradisional. Artinya mereka melindungi nilai-nilai tradisional yang sudah mereka ada dan dipertahankan sampai saat ini. Nah, sehingga mereka sebut ini sebagai dekadensi moral Barat. Sehingga mereka menganggap ini yang dibawa oleh orang-orang moral Barat dan tidak berlaku bagi mereka karena mereka lebih mengedepankan nilai-nilai tradisional yang sudah ada di sana. Dan kita pun juga cara garis besar di Indonesia kita mengakui nilai-nilai tradisional tersebut sesuai dengan norma agama kita dan norma berdasarkan eh, sila pertama bahwasanya negara kita yang berketuhanan. Nah, jika ingin menerapkan undang-undang terhadap LGBT, kita memiliki dilema antara kebutuhan regulasi dan tantangan nyata. Jika Indonesia ingin menyusun undang-undang khusus yang setegas Rusia, pembentukan undang-undang melalui DPR dan pemerintah akan dihadapi pada dua realitas yang saling berbenturan. Yang pertama, kita bisa lihat tentang eh, argumen urgensi pembentukan undang-undang tersebut untuk mencegah hukum rimba. Ketiadaan hukum tertulis yang tegas seringkali memicu kelompok masyarakat melakukan penggerebekan atau tindakan main hakim sendiri. Nah, ini jadi jika nanti undang-undangnya tidak ada, masyarakat merasa risih dan semacamnya, tidak ada tindakan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, ketika kelompok masyarakat tersebut merasa eh, risih, tidak nyaman terhadap aktivitas LGBT tersebut, sehingga akan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Sehingga dengan undang-undang khusus akan menarik wewenang penindakan tersebut sepenuhnya ke tangan aparat penegak hukum yang resmi. Kemudian eh, yang kedua, untuk perlindungan ruang publik digital agar anak-anak masa kini yang sangat rentan terpapar konten media sosial karena kecanggihan saat ini, mudahnya akses, terutama handphone. Kita juga bisa melihat kemarin yang sempat di berita bahwasanya ada eh, film anak-anak itu yang terindikasi dengan LGBT, maka dengan undang-undang tersebut juga untuk membatasi
penyebaran narasi gaya hidup sesama jenis yang sangat masif di internet. Nah, saya juga sebelum melakukan pemaparan seperti ini, saya juga sudah melihat dan sebelumnya juga sebelum ada berita tersebut, saya juga sudah sering melihat di Facebook, TikTok, IG itu mereka itu secara masif kadang-kadang mencolek orang lain, ngechat orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, mengajak, bahkan ada yang mau membayar. Ya bisa jadi nanti karena terdesak ekonomi dan semacamnya mereka mau. Hingga pada akhirnya mereka juga terpapar karena kita bisa melihat ini orientasi kelainan bisa jadi secara klinis merupakan gangguan kejiwaan dan semacamnya. Terus tantangan resiko eh, tantangan resiko hukum atau resiko regulasi ke depannya ini sangat sangat sensitif. Nah, seperti contoh dari adanya dorongan dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia untuk memperketat hukum seringkali mendapat penolakan keras dari puluhan organisasi masyarakat sipil yang menilai regulasi tersebut berisiko memicu diskriminasi kemanusiaan yang lebih luas. Nah, jadi karena kita mayoritas agama Islam, MUI udah jelas itu ingin menegakkan eh, tentang nilai-nilai agama tersebut yang bertentangan, sehingga ada penolakan dari organisasi sipil lain yang menganggap LGBT perlu dilindungi atau perlu semacamnya. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depan kan terjadi bentrokan eh, di kalangan masyarakat sipil dan eh, organisasi-organisasi sipil tersebut. Kemudian resiko geopolitik dan ekonomi. Nah, ketika kita ingin mengadopsi hukum gaya Rusia, berpotensi memicu kecaman internasional dari PBB atau mitra dagang Barat. Yang kita bisa lihat itu di Jerman itu sangat pro dengan LGBT. Hal ini dapat berdampak pada sanksi ekonomi atau hambatan investasi atau pembatasan bantuan luar negeri. Kemudian tantangan berikutnya tentang formulasi hukum penjara. Nah, ini kita berbicara tentang penegakan hukum ini tidak selalu di penjara ya, tapi dengan adanya undang-undang secara tegas untuk membatasi sehingga mereka untuk berpikir dua kali eh, untuk sampai terjadi eh, perbedaan atau orientasi seksual tersebut. Jadi kita perlu merumuskan pasal pidana terkait orientasi seksual sangat sulit. Dalam hukum modern, hukum harus bisa membedakan secara tegas mana perbuatan pidana yang objektif, seperti pencabulan atau penyebaran konten porno, dengan wilayah privat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power oleh aparat di lapangan. Nah, ini harapan kita, kita tidak ingin terjadi diskriminasi terhadap mereka juga, karena mereka masih manusia, makhluk ciptaan Tuhan, dan perlunya kita meluruskan mereka untuk kembali kepada kodratnya sesuai dengan norma agama, sesuai dengan norma hukum berdasarkan Pancasila, yang mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut dan rekomendasinya itu, ya, kita perlu menilai atau harmonisasi nilai filosofi Pancasila dengan kepastian hukum yang terukur. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara kita yang berlandaskan filosofinya yang kita bisa lihat di silah pertama. Nah, kita anggap nih yang pertama nih, udah awal nih. Awal sudah mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti paparan yang pertama, kita juga menciptakan undang-undang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang diajarkan agama baik dan benar. Jadi eh, Indonesia untuk menegakkan undang-undang khusus terhadap LGBT sudah sangat mendukung karena negara kita berasaskan dan berdasarkan dengan Pancasila. Sudah itu dalam untuk pembuatan undang-undang khusus tersebut untuk penegakan hukum ke depan, kita juga perlu memperhatikan dampak sosial dengan kondisi saat ini yang sudah terpapar banyak ah, untuk mereka mungkin tidak apa ya kita tidak mungkin melakukan tindakan tegas secara langsung, jadi secara bertahap sosialisasi, eh, rehabilitasi untuk kembali kepada kodratnya. Terus kita perlu memperhatikan aspek ekonomi dan geopolitik dalam regulasi tersebut. Jangan sampai eh, kita menegakkan instrumen undang-undang terhadap LGBT, kita dikucil oleh hubungan internasional, terutama dari Barat, yang mana kita memiliki hubungan bilateral atau multilateral dalam perdagangan, kerjasama, dan lainnya. Kemudian kita perlu dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai fondasi legalisasi dan legitimat. Nah, jadi kita perlu dialog dulu terhadap organisasi-organisasi sipil, bagaimana. Saya rasa mungkin eh, banyak yang mendukung eh, permasalahan tersebut perlunya eh, dibuat undang-undang khusus eh, bagi kita yang normal. Nah, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tersebut, kita memiliki agama dan memiliki norma-norma yang sesuai dengan agama. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi, saya ingin menyampaikan kenapa saya tertarik untuk menaikkan pemaparan tersebut. Dari sini kita bisa melihat dari berita yang saya baca. Pertama, saya membaca tentang di antara news itu Dinkes Sumsel mencatat 907 kasus baru HIV AIDS sepanjang 2005 khususnya di Sumatera Selatan. Jadi ada 609 kasus HIV dan 298 kasus AIDS di 2025. Ini terjadi peningkatan, padahal sebelumnya sudah terjadi penurunan. Nah, penurunan di 2021, 321 meningkat dua kali lipat pada 2022, kemudian hampir dua kali dua apa eh, 2023 di 846, artinya setiap tahun itu sudah naik di angka 300 sampai 200, 200 sampai 300. Kemudian 2024 naik jadi 992 sebelum mengalami penurunan pada 2025. Nah, jadi 2005 ini turun sedikit nih karena 2024 di 992. Nah, kemudian di sini disebutkan eh, pada 2025 di sini diterangkan LGBT jadi faktor utama kasus HIV/AIDS di Sumsel meningkat. Ini penyebabnya di sini disebutkan dari Dinas Kesehatan. Nah, ia mendapatkan faktor penyebab utama penularan berasal dari hubungan heteroseksual dan homoseksual LSL, bukan dari pekerja seksual seperti umumnya diduga masyarakat. Kemudian kemudian di berita selanjutnya itu mengatakan 20.000 orang teridentifikasi gabung kelompok LGBT di Sumsel. Nah, ini
perlu digarisbawahi 20.000 dengan jumlah penduduk saat ini 9 juta di 4.500.000 laki-laki. Artinya jika LSL di 4 juta berbanding 20.000 itu artinya di setiap kurang lebih 225 orang laki-laki satu LGBT. Mungkin dari situ kita bisa membayangkan. Nah, kemudian pada Undang-Undang Kesehatan juga menjelaskan bahwasannya di Undang-Undang eh, nomor 6 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan yang merupakan induk hukum penanggulangan penyakit menular. Nah, termasuk penyakit menular ini serta kejadian luar biasa. Nah, di sini tanggung jawab pemerintah dan kewajiban masyarakat. Artinya pemerintah harus turun tangan karena memiliki tanggung jawab untuk membatasi hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya. eh, Jika ada yang kurang berkenan atas pemaparan saya, terutama dari LGBT, saya mohon maaf. Kami tidak mendiskriminasi Anda. Kemudian eh, mungkin pemaparan saya juga kurang pas atau kurang tepat dari bahasa lisan atau data. Saya mohon maaf karena juga saya sebagai mahasiswa baru. Jadi kebetulan saya ingin ngangkat materi ini saja nih. Karena, oh ya, saya belum menceritakan bahwasannya saya juga besar di lingkungan orang-orang LGBT, terutama waria. Jadi, eh, saya di 2025 itu, waktu saya SD itu, saya tinggal di lingkungan tersebut karena waktu itu ada orang yang membuka usaha resto, nasi, eh, kebetulan pekerjanya kebanyakan waria. Nah, kemudian terjadilah kejadian hal yang buruk yang masih berkesan sampai hari ini pada saya sendiri. Eh, Mungkin waktu itu ya kita bilang 20 orang, eh, di 7-8 orang anak kecil, nggak sampai sih 5 orang anak kecil, 7-8 orang dewasa, sisanya itu terindikasi, bukan terindikasi sih, saya juga melihat secara langsung itu waria atau LGBT. Dulu ada satu keluarga tersebut terjadi sampai bunuh diri karena sudah terlalu menyimpang, ditambah terhimpit ekonomi akibat dari orientasi tersebut, hingga pada akhirnya orang tersebut meninggal dengan cara bunuh diri, gantung diri. Efek yang terjadi, kebetulan keluarga tersebut memiliki 3 orang anak, hingga pada akhirnya anak-anak tersebut yang saya ketahui tidak lanjut sekolah dan ada yang menikah dini, karena akibat kehilangan sosok bapak atau ayah akibat dari disorientasi tersebut. Terus kemudian di kota saya juga di 2002, 2005 ke bawah itu sering kontes-kontes waria itu sering. Uh, Sudah itu juga saat ini waktu zaman sekolah juga saya melihat teman-teman saya ada yang terpapar 2-3 orang dalam satu kelas waktu itu ya. Zaman sekolah itu saya nggak tahu sih apakah mereka hanya gayanya saja atau orientasinya juga sudah menyimpang. Kemudian mungkin saya perlu share sedikit tentang kejadian tersebut, tentang pencabulan hingga pada tahun 2022 November, sehingga pada akhirnya bocah 11 tahun sampai sipilis akibat orientasi tersebut. Harapan saya sih ke depan eh, kita kembali ke nilai-nilai tradisional yang sudah kita pertahankan sejak awal, sejak Indonesia memiliki agama dan tidak ada kontaminasi dari bangsa asing, karena kita juga
salah satu bangsa yang merdeka, berdaulat, eh, yang memiliki aturan hukum tersendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.